terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan fitur order yang ada pada aplikasi Horindo Trading System. Jadi kalau kita lihat di sini di atas ada menu order. Nah, di sini ada banyak sekali menu-menu yang berkaitan langsung dengan menu order. Kali ini saya akan membahas menu order yang ada di menu 8100. Kita klik di sini. Oke, pada tampilan menu order ini, jadi kita akan lihat secara singkat apa yang ada di dalam menu order tersebut. Untuk contoh, kita masukkan kode saham Bank BRI. Bank BRI kali ini posisi minus 2,19% di harga 3120. Nah, di sini kemudian menunjukkan besaran atau banyaknya volume atau lot yang terjadi pada transaksi Bank BRI pada hari ini. Terus kemudian ini adalah value-nya dalam million atau dalam juta. Kemudian ini frekuensi terjadinya transaksi untuk saham Bank BRI. Kemudian di sini kita lihat ada harga previous, itu harga penutupan kemarin di harga 3190 yang kemarin sempat naik 0,95%. Kemudian di bawahnya kita lihat di sini ada bid offer. Oke, sebelum kita masuk ke bid offer ini saya akan jelaskan ke bawah untuk yang ada di fitur ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah posisi bid dan ini adalah posisi offer. Posisi bid ini menunjukkan harga di mana orang antri untuk membeli saham tersebut. Sedangkan posisi offer ini adalah posisi harga di mana orang antri untuk menjual saham tersebut. Nah, kalau kita lihat bid di sini, di sebelah kirinya ada volume yang terjadi. Volume yang terjadi itu adalah jumlah lot antrian yang ada pada saham Bank BRI. Contoh misalkan di sini volume 10 ribuan something di harga 3120. Berarti ada orang yang antri untuk beli di harga 3120 sebanyak 10.827. Terus kemudian posisi offer, contoh di harga 3130, berarti orang-orang yang antri untuk menjual di harga 3130. Kita lihat di sini ada 23.681 lot. Nah, begitu pula harga-harga di bawahnya atau harga-harga di atasnya. Ini adalah jumlah orang-orang yang antri untuk di varian harga yang berbeda dari atas sampai ke bawah. Nah, terus kemudian kita lihat di sini posisi bid, current bid. Nah, ini karena ditunjukkan di sini di harga 3120. Ini menunjukkan posisi minus 2,19% dari harga kemarin. Terus kemudian posisi over 3130 di sini menunjukkan minus 1,88% dari harga kemarin. Untuk buyer ini jumlah pembeli yang terbanyak ditunjukkan oleh broker YP, sedangkan seller ini jumlah penjual terbanyak ditunjukkan oleh broker BK. Adapun untuk sektoralnya ini adalah sektor bank dengan BRI mempunyai market cap dalam juta 379.769.414 juta. Sedangkan ada penjelasan lain di sini statusnya aktif. Terus kemudian di sini ada, kalau kita lihat limit high, low dan limit low. Jadi limit high itu posisi tertinggi apabila saham tersebut akan naik pada hari ini. Jadi contoh, misalkan kenaikan maksimal yang akan terjadi adalah di 3980 di harganya, itu naik sebesar 25%. Terus kemudian untuk posisi high-nya itu sudah terjadi di harga 3170, itu di posisi low-nya 3080 dengan minus 3,45%, dan ini harga yang maksimal untuk penurunan sebesar hampir 7%, 6,9%. Statusnya di sini adalah aktif.
Contoh, saya mau beli saham Bank BRI di harga, jadi gini nih, penjelasannya teman-teman, kalau kita bertindak sebagai pembeli, berarti kita akan mencari orang yang akan menjual saham tersebut, benar ya? Jadi contoh misalkan kalau saya mau membeli saham Bank BRI, berarti saya cari posisi orang-orang yang antri untuk menjual. Dalam hal ini dari harga 3120 sampai 3210 yang tertera di screen. Jadi contoh misalkan saya mau beli langsung, saya berarti akan beli di harga 3120. Contoh saya akan membeli sebanyak satu lot. Nah, ini totalnya akan keluar Rp312.000. Kalau misalkan untuk di sini fiturnya expired untuk ordernya. Kalau untuk reguler atau di sini disebut day, itu order tersebut akan di cancel pada saat posisi market sudah close atau sudah tutup. Jadi misalkan contoh nih, saya ada antri di harga 3020 sebanyak satu lot. Coba ya, saya coba klik buy. Saya coba klik buy satu lot. Nah, pada saat saya klik buy, berarti saya antri di harga 3020. Kita bisa tahu antrian kita sudah atau order kita sudah di send atau belum, itu kita cek di order list. Nah, di sini ada order listnya, kita beli Bank BRI di harga 3020 sebanyak satu lot. Dan statusnya di sini masih open. Jadi memang masih belum done karena posisinya kita mau ngantri untuk beli. Contoh, saya mau beli lagi nih saham, contoh ya, kita beli saham Bank BRI lagi, boleh deh, kita beli saham Bank BRI, saya mau langsung dapat sebanyak satu lot, saya akan beli. Nah, begitu klik buy, ini akan muncul pop up, saya klik send di sini. Oke, di sini kita lihat perbedaannya antara warna untuk abu-abu dan warna putih. Abu-abu di sini menunjukkan harganya sudah done atau ada kondisi di reject. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya sudah done. Sedangkan kalau yang tadi yang saya antri di 3020 harganya masih open. Nah, kalau kita lihat di stock balance, saya tadi ada beli di 3120 sebanyak satu lot, satu sudah ada. Ini sudah masuk ke portfolio kita. Jadi saya punya 3120 karena di sini untuk harga average-nya itu harga yang sudah termasuk fee beli. Jadi ini kita punya satu lot setara dengan 100 lembar di harga 3120. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalkan posisinya sekarang di harga 3130 berarti, nah kondisinya saya ada floating profit 0,17%, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini expired, yang tadi saya jelaskan, expired kalau kita setting default by day, itu berarti order tersebut akan di withdraw, akan di cancel apabila tidak terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Nah, untuk session berarti ini order tersebut cuma berlaku di satu sesi saja. Berarti kalau misalkan saat ini jam 9.50 berarti itu masuk sesi 1 dan akan berakhir di sesi 1 saja. Nah, terus kemudian kita juga bisa setting sending time. Contoh misalkan saya mau sending time-nya pada saat pagi-pagi, kita setting contoh jam 10.00. Nah, ini juga bisa nih kalau kita misalkan mau kita mau jual
Ini contoh kita di tab jual, kita mau sending order tersebut di jam 10.00. Ada juga expire yang namanya GTC. Jadi GTC ini good till cancel. GTC ini adalah jadi analoginya saya mau pasang order baik itu beli ataupun jual dengan GTC atau good till cancel, berarti order tersebut akan selalu aktif tiap harinya kalau harga tersebut belum done atau belum match. Contoh misalkan ini limit lo 2970. Contoh saya mau beli BRI lagi 2970 satu lot, saya pasang GTC. Di sini kita lihat belum ada ya di harga 2970. Oke, saya klik buy GTC satu lot. Begitu buy GTC satu lot, di sini sudah ada order ID, berarti sudah muncul statusnya. Kita akan lihat di sini ada 2970 satu lot. Nah, statusnya karena GTC, jadi antrian saya untuk membeli di harga 2970 itu akan selalu ada sampai harga tersebut match. Jadi contoh misalkan hari ini penutupan, let's say misalkan harga tersebut tidak di bawah 3100. Nah, besok jam 9 pagi waktu market buka, harga tersebut akan descending lagi ke market di harga 2970, ada open buy sebanyak satu lot, akan selalu seperti itu. Nah, kemudian untuk GTD ini sebenarnya mirip-mirip GTC, cuma ini kita bisa setting yang namanya tanggalnya. Contoh misalkan saya mau contoh saham yang lain ya, contoh saham Telkom. Contoh saya mau pasang GTD satu lot di sini 266.000. Contoh saya mau pasang di harga 2550. Saya mau pasang let's say sampai 30 Oktober. Nah, begitu saya klik buy, jadi expired saham GTD tersebut adalah sampai tanggal 30 Oktober. Jadi kalau misalkan harga saham Telkom sampai tanggal 30 tidak sempat sentuh di harga 2550, berarti di hari berikutnya, sorry ini error. Oke, sorry. Maksimal cash. Oke. Yang ini saya coba cancel dulu untuk apa namanya? Buy. Yang ini juga saya cancel karena keterbatasan dana. Contoh saya mau beli saham Telkom di harga 2550 satu lot. Saya klik buy. Nah, ini akan masuk. Tadi ke reject karena dana saya kurang. Jadi ini GTD ini saya tadi setting sampai tanggal 22 untuk membeli di harga 2550. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tanggal 22, terus kemudian berikutnya adalah tanggal 23. Jadi kalau misalkan dari tanggal 7 sampai tanggal 22 saham tersebut tidak nyentuh harga 2550, di harga di tanggal berikutnya sudah tidak akan ada antrian buy lagi setiap harinya di harga 2550. Nah, kurang lebih seperti itu untuk GTD. Nah, ini balance menunjukkan posisi cash kita. Jadi misalkan T+1, ini contoh ada duit 1.003.404 rupiah. T+2 juga sama, 1.003.405 rupiah. Di T+2 atau di hari berikutnya, 2 hari berikutnya itu cash saya akan menunjukkan harga 435.570. Kenapa? Karena tadi sudah ada pembelian yang match yang dan ini Bank BRI sebanyak tadi 300 ribuan. Jadi posisinya tadi 1.000.000
terus kemudian dikurangin pembelian saham Bank BRI saya, di T plus 2-nya dananya sebesar 435.000, ya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian di sini balance sudah, stock balance ini menunjukkan posisi porto yang sudah kita beli. Terus kemudian order list di sini menunjukkan transaksi yang sudah kita sending, baik itu statusnya masih antri maupun statusnya sudah done atau sudah dijual. Contoh misalkan di sini ada Telkom. Tadi saya beli pakai GTD di harga 2550. Di sini kan selain buy, di sini ada tab sell, kemudian di sini ada amend. Kalau sell itu teman-teman udah tahu sendiri, ini pasti untuk menjual saham yang ada. Jadi caranya adalah kita klik stock balance, kemudian kita pilih saham yang kita mau jual. Contoh, saya mau jual saham Telkom nih, saham Bank BRI. Tadi saya beli di 3120, saya mau jual di 3120 lagi, contoh. Saya klik sell, akan muncul pop-up, yakin menjual saham Bank BRI di harga 3120 sebanyak 1 lot. Begitu saya klik send, nah sahamnya sudah done dan di porto saya sudah hilang. Karena di sini untuk order list statusnya sudah done, sudah sell sebanyak 1 lot. Ini untuk jual. Terus kemudian untuk amend, contoh saham Telkom. Telkom tadi masih ada open buy. Tadi saya coba antri di harga 2550. Saya mau amend, jadi saya masuk ke order list, saya klik order listnya. Kemudian saya mau amend ke 2600. Saya klik 2600 di sini. Saya tinggal klik amend. Oke. Harga Telkom yang sebelumnya saya antri di 2550 kemudian berubah menjadi antri buy di harga 2600 karena saya sudah melakukan amend. Terus teman-teman kalau misalkan tanda kutip masih galau nih, misalkan saya beli di harga berapa ya, apa saya cancel atau gimana, itu bisa kita withdraw. Jadi kalau misalkan mau withdraw bisa ada 2 cara, bisa kita klik ini withdraw-nya, kita pilih Telkomnya, kita tinggal withdraw. Yakin withdraw Telkom di harga 2600 1 lot. Kalau kita klik send, ini mesti diklik dulu. Oke, bisa ya teman-teman sekalian. Mungkin begitu saja sih untuk fitur menu order untuk melakukan transaksi beli dan jual pada aplikasi order di menu 8100. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih.